Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Citra Solusi Teknologi. Kali ini kita masih akan memenuhi request dari teman-teman, yaitu bagaimana cara remote OLT itu dari luar jaringan atau dari internet. Sehingga nanti harapannya adalah OLT ini bisa diremote dari mana saja, kapanpun dan dimanapun. Bagaimana cara konfigurasinya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Untuk yang pertama, gimana agar nanti OLT ini bisa diremote jarak jauh atau melalui internet? Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah router, ya, itu harus punya IP public. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah router tidak ada IP public, sehingga nanti akan kita bagi menjadi dua. Yang satu itu menggunakan IP public, yang dua tanpa IP public, ya. Jadi bisa statik ataupun dynamic seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba cara yang pertama, yaitu yang menggunakan IP public. Ya, yang menggunakan IP public ini nanti akan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama sebenarnya teman-teman bisa lakukan yang namanya port forwarding. Yang kedua itu teman-teman bisa melakukan yang namanya VPN. Jadi nanti ada VPN server di router, kemudian nanti laptop yang dial seperti itu. Atau port forwarding. Jadi memanfaatkan IP public ini nanti akan di forward ke IP VoLTE. Oke, kita akan coba cara yang pertama, yaitu yang port forwarding terlebih dahulu, ya. Nah, kebetulan di sini adalah untuk IP public saya, ya. Ini akan saya aktifkan terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini saya sudah punya IP public, ya. Ini IP publicnya. Nah, kemudian cara port forwardingnya cukup mudah, ya. Yang pertama adalah silakan teman-teman cari menu IP, kemudian firewall, kemudian di bagian NAT ini nanti teman-teman silakan tambahkan saja C-nya adalah destination NAT. Kemudian destination address-nya itu diisi IP public-nya berapa. Oke. Seperti ini. Kemudian protokolnya adalah TCP, destination-nya port-nya itu saya coba di sini kasih 100 gitu ya. Kemudian action-nya itu destination NAT juga. Kemudian tuh address-nya ini adalah alamat IP dari OLT, ya. Kita coba cek dulu. Alamat IP OLT saya adalah 192.168.100.250. Jadi ini portnya adalah 80. Itu cara yang pertama. Nah, nanti kita akan tes satu-satu ya. Oke, yang pertama saya akan coba tes itu adalah untuk yang port forwarding terlebih dahulu. Kemudian ini akan saya cabut untuk yang ke routernya. Ya, kemudian saya akan coba connect ke salah satu SSID yang ada di kantor Citra Web. Oke, selanjutnya untuk remote-nya adalah kita coba buka browser, ya. Saya ketikkan IP-nya di sini. Kemudian tadi portnya adalah 100. Maka akan otomatis terbuka halaman OLT, ya. Jadi kita di sini adalah memanfaatkan port forwarding. Ya, saya coba login.
Oke, terbuka. Saya bisa lakukan remote OLT dari luar jaringan atau luar dari internet. Itu adalah untuk yang pertama tadi ya, port forward debugging. Kemudian kita akan coba cara yang kedua tadi, yaitu dengan VPN ya. Dengan VPN berarti saya harus lakukan VPN dulu. Itu menggunakan PPTP sehingga nanti laptop saya itu bisa remote OLT itu menggunakan VPN ya, memanfaatkan IP public yang ada di router. Oke, PPTP saya sudah aktifkan, cukup seperti ini aja, centang aja. Kemudian di bagian secret ya, kita tambahkan username-nya. Saya coba PPTP seperti ini, passwordnya 1, service-nya adalah PPTP, profilnya default encryption, IP local address-nya 172.16.201 local address-nya. Kemudian remote address-nya 172.16.202 seperti ini. Ini PPTP, passwordnya 1. Play. Oke, cukup seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah saya akan lakukan dial up ya. Tapi sebelumnya ini akan saya cabut dulu ya. Saya akan catat dulu untuk IP publiknya biar nggak lupa. Oke, ini saya cabut dulu. Kemudian saya akan tes ya. Saya akan lakukan testing. Yang pertama adalah saya akan coba tethering handphone saya. Kemudian nanti laptop saya akan coba connect ke handphone saya ini. Oke, sudah. Kemudian saya coba connect ke WiFi saya, laptop saya ini. Oke, sudah berhasil login. Kemudian saya akan coba lakukan testing untuk yang VPN-nya ya. Berarti saya harus menambahkan VPN baru. Ya, saya akan tambahkan VPN baru. Namanya PPTP OLT misalkan. LT1 seperti ini. Ini adalah alamat IP publiknya. Kemudian PPTP, username-nya adalah PPTP, kemudian passwordnya 1, save seperti ini. Oke, kalau sudah saya connect, berhasil connect, kemudian saya akan coba lakukan ping. Tadi IP-nya adalah di OLT, saya coba cek tadi di OLT ini saya masih bisa remote menggunakan yang port forwarding. Ada di VLAN if, IP-nya adalah 192.168.100.250. Saya akan coba ping dari sini. Ping 192.168.100.250. Sudah bisa di ping, berarti saya sudah bisa ping IP dari OLT. Selanjutnya saya akan coba remote. Langsung saja di sini. Saya tambahkan 192.168.100.250. Dan hasilnya bisa remote. Tapi mungkin karena ini menggunakan handphone jadi agak lemot ya. Ya bersabar kalau hanya cuma tethering gitu. Tuh. Yang pasti ini bisa di remote. Nih. Oh nggak bisa, ini harus di close dulu. Nggak boleh mas. Admin root. Nah,
akhirnya ya. Nih. Oke, jadi itu ya. Itu adalah langkah pertama ketika nanti teman-teman punya alamat IP public atau IP public yang tertanam di router teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan coba cara yang selanjutnya itu yang tanpa menggunakan IP public ya. Sebenarnya teman-teman yang pertama adalah bisa menggunakan software ya. Software untuk manajemen OLT ataupun ONU. Yang pertama ada yang kalau bawaannya dari OLT itu ada yang namanya CMS, kemudian ada yang aplikasi lain sebenarnya teman-teman kayak Genie ACS itu juga bisa digunakan. Nah, tapi karena saya menggunakan OLT-nya itu adalah CData, sehingga nanti di sini saya akan menggunakan yang pertama menggunakan CMS terlebih dahulu. Oke, kemudian ini saya coba remote routernya. Saya akan menggunakan kabel lagi ya. Saya akan menggunakan kabel lagi. Ini wifi-nya saya matikan dulu. Oke. Kemudian di sini saya sudah punya mesin CMS ya, mesin CMS itu yang tersambung ke router saya itu di Ether 3. Jadi ini Ether 1 itu ke internet, Ether 2 ini ke OLT, kemudian 3 ini sebenarnya ke CMS, mesin CMS atau server. Kemudian yang keempat ini yang mengarah ke laptop saya. Jadi ada 4 interface yang di sini ya yang saya gunakan. Oke, kemudian untuk CMS-nya sendiri itu saya sudah pasangkan, saya sudah install. IP-nya adalah 192.168.100.100 ya. Ini adalah tampilan dari CMS ya yang sudah saya install di sebuah mesin server. Kemudian bagaimana cara memasukkan OLT ini, OLT saya ini agar nanti bisa di-remote melalui CMS. Ya, melalui CMS. Berarti nanti offline. Ya, offline. Kemudian cara masukinya adalah teman-teman nanti cari menu admin di sini. Ya. Di sini sebenarnya nggak cuma OLT ya, ONU yang ada di sini pun sebenarnya nanti teman-teman bisa remote menggunakan aplikasi yang namanya CMS. Ya, aplikasi ini bisa digunakan untuk banyak OLT, jadi nggak cuma satu. Ya, OLT-nya bisa banyak dan ONU-nya juga bisa banyak. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa semacam membuat grouping gitu ya. Oh, ini untuk OLT ini, kemudian nanti digunakan untuk ONU-nya ini seperti itu. Atau ini POP1, ini POP2 seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara memasukkan OLT ke dalam list daftar ya, daftar di CMS. Teman-teman cari menu admin ya. Kemudian di sini kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini ada yang namanya OLT ONU router ya. Jadi ada beberapa perangkat yang bisa didaftarkan atau masuk ke dalam list device yang ada di CMS. Caranya cukup mudah ya. Di sini sudah ada URL, kemudian ada username dan password. Ini tinggal di copy saja seperti ini. Lalu teman-teman remote kembali OLT-nya ya. Lalu masuk ke bagian maintenance. Kemudian ada ini close ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ke maintenance, kemudian access manager, ya. Scroll ke bawah, di sini ada CMS, ya. Di sini nanti silakan teman-teman bisa paste aja, ya. Kita tunggu saja. Nah, oke, sudah terhubung ya dengan CMS. Kemudian kalau sudah ya nanti silakan teman-teman coba masuk lagi ke CMS-nya ini. Kemudian ada di bagian device ya. Kemudian ada di OLT list. Nah,
Di sini teman-teman. Di sini sudah ada satu perangkat OLT ya yang bisa nanti teman-teman gunakan untuk remote seperti itu. Tinggal di double klik aja seperti ini. Ya. Di sini akan langsung mengetahui ya. Ini ponnya yang terhubung, ini pon 1 dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini tanpa IP public ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan software atau aplikasi CMS. Itu adalah bawaan dari produk CData. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan tunnel Zero Trust ya. Zero Trust tunnel dari Cloudflare. Ini cukup menarik juga karena kita tidak butuh IP public ya, tanpa IP public, tapi syaratnya teman-teman harus punya website atau domain ya. Nah, kemudian bagaimana cara instalasi di router Mikrotik ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah dibikinkan videonya, jadi nanti silakan teman-teman bisa dilihat, nanti kita akan sertakan di deskripsi ya, deskripsi video ini. Oke, kemudian caranya cukup mudah ya. Nih, saya sudah masuk ke dalam Cloudflare ya. Di sini ada di bagian Zero Trust. Oke. Kemudian nanti teman-teman ada di network, kemudian add public hostname root. Nah, di sini saya sudah ada dua ya, sudah punya dua tunnel. Saya akan menggunakan yang FTTH saja. Seperti ini. Kemudian saya akan coba tambahkan di sini misalkan OLT2 seperti itu ya. OLT2. Kemudian ini adalah domain saya. Nih, kemudian ini ditambahkan IP dari OLT 192.168.100.250 ya, benar nggak sih? Ilan if ya benar 250 kemudian save. Sudah ya seperti ini. Kemudian kalau sudah, saya akan tambahkan satu lagi sebenarnya. Saya akan coba CMS ya, CMS ini. Kemudian ini domain saya, HTTP, ini adalah IP CMS-nya 192.168.100.100, kemudian save. Oh, sudah ada, sudah dipakai, berarti CMS 1. CMS CData. CMS 1 itu aja deh. Save. Oke. Oke, sudah ya, sudah punya ya. Yang pertama ada OLT2 dan CMS 1. Kemudian saya akan coba buka yang OLT domain saya ya. OLT2. Nah, langsung masuk ke OLT saya. Nih. Kemudian saya coba yang CMS sekarang. Tadi CMS-nya namanya adalah CMS 1 ya. Nih, CMS 1. Nah, bisa. Nih. Nih coba saya login ya. Gorek, mana yang mana punya saya ini? Nah, nih sudah bisa masuk sekarang teman-teman. Sama persis, kalau ini saya menggunakan IP lokal, kalau yang ini saya menggunakan domain ya. OLT-nya juga sama, ini IP lokal, ini saya menggunakan domain. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ada beberapa cara agar kita bisa lakukan remote OLT dari luar jaringan atau dari internet.
sehingga nanti bisa mempercepat pekerjaan teman-teman yang ada di lapangan. Menjawab pertanyaan atau request dari teman-teman, yaitu bagaimana cara remote OLT dari luar jaringan atau dari internet. Nah, di sini saya mengkategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana cara remote OLT dari luar jaringan menggunakan IP public. Kemudian yang kedua tanpa menggunakan IP public. Ya, kemudian tadi sudah dilakukan yang pertama yang menggunakan IP public bisa menggunakan yang nama port forwarding. Kemudian yang kedua bisa menggunakan VPN gitu ya, agar nanti bisa remote OLT dari luar jaringan. Yang kedua itu menggunakan tanpa IP public. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan CMS atau aplikasi atau software ya yang bisa nanti digunakan untuk meremote OLT. Sebenarnya nggak harus CMS, tapi ada beberapa software lain yang bisa digunakan juga untuk remote OLT ataupun ONU. Kemudian yang terakhir adalah remote OLT ini menggunakan internet, yaitu dengan menggunakan tunnel dari Zero Trust atau dari Cloudflare, sehingga nanti kita bisa remote OLT ini menggunakan domain atau subdomain. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share sehingga teman-teman yang baru belajar jaringan bisa lebih semangat lagi. Jangan lupa kalau teman-teman perlu perangkat-perangkat jaringan, silahkan teman-teman bisa buka citraled.com, kemudian bisa juga nanti ke marketplace dengan nama toko Citraweb. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.